Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Purwanti. Saya guru BK dari SMA Negeri 1 Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Permasalahan yang saya temukan di bulan November ini adalah adanya beberapa siswa yang melakukan tindak bullying terhadap teman-temannya. Jadi kejadiannya itu adalah pada saat siang, tiba-tiba ada 4 orang siswi yang masuk ke ruang guru dalam keadaan menangis. Setelah bertemu dengan wali kelas mereka juga bercerita kenapa mereka menangis, dan ternyata mereka telah dikunci oleh teman-temannya di dalam kelas. Jadi kejadiannya itu saat tidak ada guru atau jam kosong. Nah, setelah saya tanya kenapa mereka bisa dikunci oleh teman-temannya, jawaban mereka pun tidak tahu. Nah, pada saat itu saya memutuskan untuk membiarkan 4 siswi tersebut bersembunyi di balik lemari. Kemudian saya memanggil teman-teman siswa yang dianggap sebagai pelaku oleh mereka. Saya panggil, lalu saya diskusi dengan mereka. Saya bertanya, apa latar belakang kalian untuk mengunci temannya sendiri gitu. Ternyata jawaban mereka ya hanya iseng saja, seperti itu. Jadi menurut mereka kegiatan mengunci temannya di dalam kelas itu adalah hal yang bercanda, seperti itu. Namun setelah saya beri pengertian, ya jika bercanda itu berarti dua pihak tersebut harus tertawa. Tapi ternyata yang 4 orang siswi ini malah menangis, berarti kan itu bukan bercanda tapi sudah masuk tindakan bullying. Kemudian setelah itu saya mengkonfrontasi siswi-siswi yang menangis tadi dengan siswa-siswa yang dianggap sebagai pelaku. Setelah dikonfrontasi, ternyata memang siswa-siswa ini hanya bercanda terhadap 4 orang siswi tadi. Namun ya mungkin karena 4 siswi tadi itu baper, atau misalkan mereka sedang tidak enak perasaan gitu, jadi mereka pun menganggap itu hal yang tidak menyenangkan. Nah, setelah hal itu saya meminta untuk yang laki-laki ini, siswa tersebut, untuk berintrospeksi apakah tindakan mereka itu lucu atau tidak gitu. Dan mereka mengakui bahwa tindakan mereka tersebut tidak lucu, dan mereka juga mengakui bahwa mereka salah. Ya, pada akhirnya siswa-siswa yang jahil tadi mau mengakui kesalahan mereka dan mau meminta maaf kepada 4 siswi yang menangis. Kemudian setelah beberapa lama dibujuk, akhirnya siswi-siswi yang menangis tadi mau memaafkan teman-temannya gitu. Dan di situ pun saya mengingatkan bahwa ketika mereka tergabung dalam satu kelas, mereka menjadi keluarga gitu, dimana sebuah keluarga itu kan harus saling menyayangi, harus saling menjaga, harus saling menghormati, seperti itu. Dan akhirnya mereka pun berdamai gitu dan kembali ke kelas dengan keadaan yang damai, seperti itu. Dan saya juga meminta supaya ketika mereka mau bercanda gitu, mereka harus berpikir dulu gitu, apakah bercandanya lucu atau tidak, seperti itu. Dan tidak ada orang yang mau dicubit gitu, jadi sebelum mencubit orang lain, kalian harus coba enak nggak dicubit, seperti itu. Saya mengingatkannya seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti itu gitu, karena itu sudah masuk ke dalam tindakan bullying gitu ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya pun mengingatkan mereka bahwa yang namanya bercanda itu ya kedua belah pihak harus bisa tertawa gitu. Jika salah satu pihak tidak tertawa atau bahkan menangis, berarti itu bukan bercanda, seperti itu. Dan saya juga meminta mereka supaya mereka selalu berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan gitu, agar kedepannya tidak ada resiko-resiko atau tidak ada hal-hal yang membahayakan, seperti itu. Demikian permasalahan yang saya temukan di bulan November ini, dan itulah solusi yang bisa saya laksanakan, yaitu mengkonfrontasi kedua belah pihak, lalu berdiskusi dan menemukan titik tengah gitu, yang mana yang satu harus bisa meminta maaf dan yang satu harus legowo untuk memaafkan, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.